Kita, bagaimana kondisi ibu kamu? Alhamdulillah Pak, sekarang Ibu udah keluar dari rumah sakit. Ya, itu semua juga berkat bantuan Pak Herman. Ya syukurlah, saya ikut senang. Pokoknya, kalau kamu perlu bantuan, kamu jangan segan-segan. Kamu bilang sama saya ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sekarang adalah saatnya aku harus mendapatkan kamu, Sita. Aku harus... Lo ya, kenapa sih semua orang di rumah ini bikin kuping gue panas tau gak sih? Hah? Lama-lama gue gak betah di sini tau gak lo? Rumah ini udah kayak neraka buat gue. Hah? Lo tau gak? Ya udah gue mau makan ya, gue lapar tau gak sih? Mana nih makanan? Gak ada. Lo gak masak ya? Kan Mia sama ibu baru pulang dari rumah sakit, ini baru mau masak. Lo banyak. Sekarang lo masak atau lo gue gapar lo? Iya, iya. Kamu lihat kan? Harus kan? Harus kan? Iya. Nah, tapi kalau buat kamu nggak usah. Semua kan bisa kita atur, ya kan? Lihat tuh Pak Hasim. Apa lagi? Padahal Apa? istri sakit-sakitan. Dia malah enak-enakan sama si janda genit itu. Iya tuh, Sayang udah isin. malu. Kayak gak tahu saya dia aja. Dia kan cuma mau ngeliatin doanya Pak Hasim. Jadi nggak usah Berarti isi apa-apa. bapak sama anak sama-sama ya doyan perempuan ya. Kira-kira jadinya kapan? Ya, itu kan semua bisa kita atur. Bapak, dari mana aja kok jam segini baru pulang? Udah jangan banyak tanya ah. Saya lembur nyari duit. Lembur. Memangnya di kantor banyak kerjaan ya Pak? Udahlah ah, kamu gak usah banyak tanya. Kalau saya jelasin kamu juga nggak ngerti. Kamu lebih baik urus aja penyakit kamu tuh. Jangan ngurus saya. Saya sehat. Bapak, saya kan istri Bapak. Lumrah kan kalau saya tanya begitu sama suami sendiri. Lumrah deh. Tapi waktunya nggak tepat. Saya baru pulang. Saya capek. Mau istirahat. Tahu kamu? Ya Allah, kuatkan iman saya untuk menghadapi cobaan demi cobaan ini. Saya tidak tahu kenapa begitu banyak perubahan dalam rumah ini sejak saya masuk rumah sakit. Berilah saya kesabaran ya Allah. Herman, kirain udah pulang, Pak. Tadi kebetulan ada yang mau saya ambil di sini. Sekarang juga sudah mau pulang. Sita, bagaimana kalau kamu saya antar pulang sekalian? Aku pulang duluan ya. Misi Pak. Mari. Nggak usah deh Pak, biar saya sama teman-teman aja. Habisnya nggak enak sama teman-teman Pak. Nggak apa-apa lah. Kita kan satu arah. Jadi nggak ada salahnya kan? Bagaimana? Oke? Ara'aital ladzi yukadzibu. Berisik! Saya mau tidur. Sita, bagaimana kondisi ibu kamu?
Alhamdulillah Pak, sekarang Ibu udah keluar dari rumah sakit. Ya, itu semua juga berkat bantuan Pak Herman. Ya syukurlah, saya ikut senang. Pokoknya, kalau kamu perlu bantuan, kamu jangan segan-segan. Kamu bilang sama saya ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sekarang adalah saatnya aku harus mendapatkan kamu, Sita. Aku harus bisa memiliki tubuh kamu yang aduhai. Kenapa? Takut ya? Gak ada siapa-siapa kok. Jangan Pak, nggak baik dilihat orang. Sita, semenjak kamu bekerja di tempat saya merasakan jatuh cinta sama kamu. Dan kamu merupakan semangat baru dalam hidup saya. Kamu mau jadi istri saya? Itu nggak mungkin Pak. Lagian Bapak kan udah punya istri. Sita, kalau kamu mau menjadi istri saya, kebutuhan kamu maupun kebutuhan keluarga kamu akan saya penuhi. Itu janji saya. Bagaimana? Nah, besok kue-kue ini dianterin ke masjid ya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, karena sekarang kan Ibu udah pulang ke rumah. Dan mumpung sekarang ini lagi Maulid Nabi. Kebetulan hari ini kakak banyak dapat tips. Jadi ya hitung-hitung sekalian kita berbagi rezeki. Iya, lagi juga kan Allah ngajarin kita supaya berbagi. Ya, semoga kebaikan yang kalian tanam bisa berbuah kebaikan yang lebih berlimpah. Amin. Lo jangan pada banyak ngomong deh. Sarapan gue mana tuh? Ya ambil sendiri dong. Makanan itu kan nggak harus dihidangkan di atas meja kan. Kamu nggak lihat ya kita lagi sibuk. Kita itu lagi nyiapin kue-kue buat maulid anak-anak pengajian di musola. Apa lo bilang? Oh, jadi lo lebih mikirin anak-anak miskin itu daripada mikirin perut gue? Astagfirullahaladzim, Bang Irfan kok ngomongnya kayak gitu sih? Emang salah ya kalau kita sedikit berbagi sama orang yang kurang mampu? Wah, lo kacau lo ya. Lo mikir dong, lo masih punya otak kan? Gila, emang lo pikir kita ini udah mampu apa? Mau pakai sok bagi-bagi makanan sama orang lain lagi, orang yang gak mampu lagi. Lo ngaca dong, lo tuh siapa? Gila mau bagi-bagi makanan. Lo pikir lo siapa tuh? Lo siapa, ha? Lo sok dermawan lo, biar dilihat sama orang. Irfan, jaga mulut kamu kalau bicara, nak. Gak banyak ngomong semua lo. Irfan, kamu tuh apaan sih? Dasar kamu tuh nggak punya otak ya jadi orang. Kenapa sih nggak bisa menghargai orang lain? Iya. Ya Allah, Fan. Setan apa yang ada di kepala kamu, nak? Udah deh, lo jangan pada berisik deh. Pusing malah gue ngedengerin lo ngomong. Gue udah muak di rumah ini. Lo pada sok suci, sok bener, pada sok kayak malaikat tau gak lo? Kayak yang udah pada bagus aja diri lo, ha? Ini lagi lo. Jangan sok kayak orang mampu lo. Lo sadar dong lo itu siapa? Kita juga masih kekurangan sok bagi-bagi makanan sama orang lagi lo. Kita juga masih butuh. Jadi kita harus kekurangan. Sadar dong. Ngomong lo pada lo. Otak lo. Ibu, ibu kenapa bu? Bu, ibu. Sabar bu. Ibu istirahat dulu ya bu. Ibu nggak boleh mikirin macam-macam. Nggak usah pikirin Irfan lagi bu. Ibu istirahat aja ya, jangan banyak pikiran. Bu, ibu itu harus bisa tahan emosi. Karena ibu baru sembuh, ya. Sita, Lia. Maafkan ibu. Kalau ibu sudah merepotkan kalian. Maafkan ibu. Kalau ibu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu kerjanya
hanya menyusahkan kalian. Karena ibu sakit-sakitan, Bapak sama Irfan sudah membenci ibu.